Alasan mengapa Yao Lao begitu kuat setelah kebangkitannya. Singkatnya, kita perlu tahu bahwa menghidupkan kembali orang yang sudah mati di benua Douqi bukanlah hal yang aneh, karena selama seseorang cukup hebat, sangat mungkin bagi tubuh jiwa untuk memasuki tubuh fisik dari tubuh yang baru. Namun, siapa sangka bahwa kekuatan Yao Lao setelah kebangkitannya sungguh di luar nalar, karena dia tidak hanya berhasil mendapatkan kembali kekuatan puncak Douzun dengan mudah, melainkan dia juga langsung menerobos keranah Bansheng, yang menyebabkan hanya dengan satu telapak tangan, dia bisa langsung menggampar sekumpulan Douzun hingga ke tanah. Jadi, tahukah kalian mengapa Yao Lao begitu kuat setelah kebangkitannya? Dan apakah mungkin kebangkitan itu bisa membuatnya lebih kuat? Baiklah, daripada banyak basa-basi, mari kita langsung saja ke intinya. Karena di video ini, kita akan membahas misteri di balik kebangkitan Yao Lao, dan melihat bagaimana material, sarana, dan kekuatan yang ditumpuk selangkah demi selangkah untuk mencapai kekuatan yang di luar nalar ini. Bahkan, setelah Anlan membandingkan kebangkitannya dengan kebangkitan Lord Tianhuo, jawabannya juga menjadi lebih jelas, yaitu semuanya bergantung pada kualitas sumber daya, yang dapat dikatakan sebagai kemenangan menurut materi. Intinya, hal pertama yang harus diingat adalah untuk membangkitkan seorang praktisi yang telah mati, tidak dapat dilakukan hanya dengan mengatakan menghidupkan kembali orang mati, sebab dalam novelnya disebutkan dengan jelas, bahwa untuk membangkitkan seseorang membutuhkan 4 syarat utama, seperti pil kebangkitan, mayat seorang praktisi, dan esensi darah dari binatang buas tingkat tinggi serta tubuh jiwa. Di mana, jika salah satu dari 4 syarat ini hilang, seharusnya masih memungkinkan untuk menggantinya dengan bahan lain dengan kualitas yang cukup kuat. Kemudian, sejauh yang kita ketahui, Xiao yang telah membangkitkan 2 pemain kelas berat dalam novel BTTH, yaitu Lord Tianhuo dan Yao Lao sebagai gurunya. Tetapi, siapa sangka bahwa setelah kebangkitan mereka berdua, kekuatan Lord Tianhuo hanya mencapai Douzun bintang 1, sedangkan Yao Lao malah langsung meroket ke ranah Bansheng. Jadi, apakah ada perbedaan dalam kualitas material, atau apakah ini memang masalah manipulasi? Faktanya, untuk mengetahui hal ini, mari kita bahas pilnya terlebih dahulu, di mana, ketika Xiao yang membangkitkan Lord Tianhuo, dia menggunakan pil jiwa kehidupan Yin yang tingkat ke-7, dan meskipun pil ini memiliki efek untuk mengaktifkan aktivitas mayat, tetapi pada akhirnya itu hanyalah pil kehidupan dengan kemanjuran yang terbatas. Oleh karena itu, Lord Tianhuo hanya bisa tetap berada di Douzun bintang 1 setelah kebangkitannya, karena memang pilnya sendiri tidak berkualitas tinggi. Sedangkan, pil yang digunakan untuk membangkitkan Yao Lao adalah pil fusi darah dan tulang tingkat 8, yang tak lain adalah pil premium di antara pil bermutu tinggi. Dan mantapnya lagi, Xiao yang bahkan menggunakan metode kenaikan roh untuk meningkatkan kualitas pil ini, yang mana tadinya hanya pil petir 3 warna menjadi 5 warna, sehingga membuat efek pil fusi darah dan tulang langsung meledak saat digunakan. Kemudian, saat membangkitkan Lord Tianhuo, Xiao yang menggunakan tubuh Yunshan sebagai wadah tubuh jiwa Lord Tian, dan meskipun Yunshan adalah Douzong bintang 3 selama masa hidupnya, tetapi kekuatannya yang sebenarnya adalah hasil dari pil yang diberikan oleh Istana Jiwa, dan dia tidak memiliki fondasi sama sekali. Jadi, menggunakan tubuh yang rusak seperti ini untuk membangkitkan Lord Tianhuo, tentu saja efeknya bisa dibayangkan seperti apa. Namun, ketika Yao Lao dibangkitkan, dia menggunakan kerangka Douzun bintang 4 sebagai wadah tubuh jiwanya, yang tentunya membuat jarak antara dia dan Lord Tianhuo semakin jauh. Karena bagaimanapun, kerangka Douzun itu sendiri dilengkapi dengan templat tingkat tinggi, yang memungkinkan Yao Lao tidak hanya dengan mudah kembali ke puncaknya setelah kebangkitan, tetapi juga dapat mematahkan belenggu Douzun untuk menerobos. Setelah itu, mari kita bahas tentang esensi dan darah binatang buas. Lord Tianhuo sendiri dibangkitkan menggunakan esensi dan darah binatang naga kalajengking racun langit. Dan meskipun monster tingkat 7 ini dianggap yang terbaik, tetapi pada dasarnya itu adalah hal yang biasa. Sebab satu-satunya titik terang tentang binatang kalajengking racun langit adalah kesegarannya. Yang mana, Xiao yang baru saja membunuhnya, lalu menggunakan esensi dan darahnya untuk menghidupkan kembali Lord Tianhuo. Sehingga hanya dapat dianggap untuk mempertahankan kemanjurannya secara maksimal. Adapun Yao Lao, dia benar-benar berbeda, karena dia menggunakan esensi dan darah Phoenix Iblis Surgawi tingkat 8, yang tak lain adalah eksistensi yang berada di peringkat kedua di antara monster kuno, dan dengan kekuatan tempur yang eksplosif, setetes esensi dan darah Phoenix Iblis Surgawi bisa meledak seketika, dan jauh melebihi apa yang bisa ditandingi oleh binatang naga kalajengking racun langit. Dan kalau kita bandingkan, Lord Tianhuo ibarat menggunakan baterai bekas untuk kebangkitan. Sementara Yao Lao langsung menggunakan mesin tenaga nuklir untuk kebangkitannya. Selain itu, tentunya tubuh jiwa yang akan dibangkitkan juga secara langsung menentukan batas atas setelah kebangkitannya. Dan menurut perkiraan, Lord Tianhuo seharusnya berada di ranah Douzun bintang 5 ketika dia masih hidup, sehingga membuat kekuatan jiwanya sangat terbatas. Sementara Yao Lao, dari awal muncul kita sudah bisa menebak bahwa dia sangat kuat, karena bagaimanapun ranahnya sudah berada di puncak Douzun sewaktu dia masih hidup, dan pastinya sangat kuat. Bahkan, setelah memurnikan buah bayi jiwa,
tubuh jiwa Yao Lao tetap utuh saat dibangkitkan, sehingga memberinya basis kebangkitan yang lebih tinggi. Sedangkan, alasan mengapa Yao Lao bisa langsung meroket ke ranah Bansheng setelah kebangkitannya, kuncinya cuma satu, yaitu terletak pada pemberkatan dari tulang lengan kanan Dousheng, sebab tulang Dousheng ini tidak hanya meningkatkan fondasi kerangka Douzun yang kurang lengkap, tetapi juga memungkinkan Yao Lao mendapatkan kekuatan ledakan tingkat Dousheng setelah dibangkitkan, dan dapat dikatakan bahwa tulang ini adalah alasan utama mengapa Yao Lao begitu kuat. Bayangkan saja, kerangka Douzun biasa saja sudah cukup kuat sebenarnya, dan dengan menambahkan tulang lengan Dousheng, tentunya akan langsung berubah dari paket mewah menjadi hadiah tertinggi. Oleh karena itu, kisah di balik kebangkitan Yao Lao tidak hanya membuat kita melihat pentingnya materi dan sarana, tetapi juga membuat kita memahami satu hal, bahwa sumber daya adalah kunci nyata untuk kelahiran kembali praktisi yang kuat, karena setiap bagian dari proses ini harus diregangkan untuk menciptakan kebangkitan melawan segala rintangan. Dan jika kebangkitan Lord Tianhuo adalah operasi dasar, maka kebangkitan Yao Lao adalah operasi tingkat tinggi. Jadi pertanyaannya, jika Xiao Yan bisa membangkitkan orang ketiga, kalian ingin dia memilih siapa?